Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi tempat utama untuk interaksi masyarakat, baik untuk berkomunikasi, berbagi konten, maupun menyampaikan pendapat. Salah satu platform yang paling populer di kalangan remaja hingga dewasa muda adalah TikTok, karena memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengekspresikan diri melalui video pendek. Namun, di balik popularitasnya, media sosial juga menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian. Kita sering menemukan berbagai komentar negatif, hinaan, maupun serangan verbal di kolom komentar, yang tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan di ruangan digital, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan hubungan sosial antara pengguna. Nah, permasalahan ini semakin kompleks karena ujaran kebencian tidak selalu muncul secara eksplisit, seringkali disamarkan dalam bentuk candaan, sarkasme, atau sindiran halus, sehingga sulit dibedakan dari komentar biasa. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem cerdas berbasis AI yang mampu mendeteksi ujaran kebencian secara otomatis dan juga akurat. Nah, dalam penelitian ini, kami memanfaatkan teknologi Natural Language Processing atau NLP dan Deep Learning khusus dengan model Indobird yang dikombinasikan dengan arsitektur CNN LSTM untuk memahami konteks bahasa yang mengenali pola ujaran kebencian dalam komentar bahasa Indonesia, terutama pada platform TikTok yang padat interaksinya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan utama yang ingin kami angkat dalam proyek ini. Yang pertama adalah sulitnya mendeteksi ujaran kebencian dalam konteks bahasa gaul, campuran, dan sarkasme. Di media sosial seperti TikTok, pengguna sering menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahkan bahasa asing serta gaya tutur bahasa yang tidak formal. Hal ini yang membuat sistem konvensional sulit memahami makna sebenarnya dari suatu komentar. Apakah itu hanya candaan, sindiran, atau benar-benar termasuk ujaran kebencian. Dan yang kedua adalah ketidakseimbangan data antara komentar head dan non-head. Dalam dataset yang digunakan, jumlah komentar biasa jauh lebih banyak dibandingkan komentar yang mengandung ujaran kebencian. Ketidakseimbangan ini yang dapat menyebabkan model mesin learning cenderung bisa bias terhadap kelas mayoritas, sehingga mengurangi akurasi dalam mendeteksi ujaran kebencian yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kedua permasalahan ini yang menjadi fokus utama kami dalam merancang sistem deteksi ujaran kebencian berbasis Indobird, CNN, LSTM dengan penerapan teknik oversampling seperti smooth dan adesif untuk menghasilkan model yang lebih seimbang dan juga akurat. Selanjutnya yaitu tujuan. Sistem ini berbasis machine learning dan natural language processing atau NLP dengan tujuan yang pertama mampu memahami konteks ujaran kebencian dengan akurat menggunakan model Indobird. Yang kedua, menggunakan arsitektur CNN LSTM untuk menangkap pola urutan kata dan struktur penting dalam teks komentar. Yang ketiga, mengatasi ketidakseimbangan data menggunakan teknik oversampling. Kemudian yang terakhir, sistem bisa berjalan efisien dan real-time, serta bisa diintegrasikan langsung ke sistem atau platform untuk membantu mendeteksi komentar kebencian otomatis. Selanjutnya adalah urgensi dan manfaat. Yang pertama yaitu membantu moderasi komentar otomatis di TikTok. Adanya solusi ini dapat mengurangi penyebaran ujaran kebencian di TikTok yang semakin sering muncul di kolom komentar, terutama pada konten publik yang ramai penonton. Kemudian yang kedua yaitu mendukung ekosistem digital yang lebih sehat dan positif, di mana sistem ini bisa membantu kreator dan platform TikTok dalam memfilter komentar otomatis biar ruang diskusi jadi lebih aman dan positif. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi acuan pengembangan model NLP bahasa Indonesia, di mana proyek ini juga bisa jadi acuan pengembangan model NLP berbahasa Indonesia untuk mendeteksi komentar negatif secara lebih mendalam dan kontekstual. Oke, kemudian untuk state of the art dan kebaruan, model klasik seperti SVM dan Nice Bayes dulu banyak digunakan untuk analisis teks, tapi model ini kurang mampu memahami konteks bahasa gaul atau kalimat informal yang sering muncul di media sosial. Lalu kemudian hadir BRT dan versi bahasa Indonesianya yaitu Indobird yang jauh lebih baik karena memahami makna kata berdasarkan konteks kalimat secara dua arah.
Model ini bisa mengenali bahasa sehari-hari dan ekspresi khas yang sering digunakan di TikTok. Lalu kebaruan penelitian ini adalah menggabungkan Indobird dengan CNN LSTM. Indobird membantu memahami konteks kalimat, sedangkan CNN LSTM menangkap pola dan urutan kata agar hasil analisis lebih akurat. Kombinasi ini diterapkan khusus untuk komentar TikTok berbahasa Indonesia yang penuh variasi bahasa dan gaya pemilihan yang gaul. Lanjut, di sini ada stakeholder atau pihak mana saja yang diuntungkan atau terlibat di penelitian ini. Jadi ada 3 kelompok utama, yaitu pengguna TikTok, platform TikTok, dan peneliti NLP. Untuk pengguna TikTok, hasil penelitian ini bisa membantu menciptakan ruang diskusi yang lebih aman dan nyaman. Dengan adanya sistem teks komentar otomatis, komentar negatif atau berunsur ujaran kebencian bisa teridentifikasi lebih cepat, sehingga pengguna tidak perlu khawatir dengan lingkungan digital yang toksik. Lalu yang kedua, untuk platform TikTok, yaitu sistem ini bisa digunakan untuk mendeteksi komentar secara otomatis. Artinya, platform bisa lebih efisien dalam memodernisasi konten tanpa harus mengandalkan pemeriksaan manual yang memakan waktu. Kalau untuk penelitian NLP, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model yang lebih adaptif terhadap bahasa Indonesia, khususnya bahasa gaul dan konteks sosial media. Model seperti ini bisa digunakan kembali di penelitian serupa di platform lain seperti Twitter, Instagram, dan YouTube. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada studi literatur dan pengumpulan dataset. Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, khususnya mengenai deteksi ujaran kebencian atau hate speech dan penerapan model NLP seperti BERT, CNN, dan LSTM. Tujuannya untuk memahami teori dasar, metode terbaik yang pernah digunakan, serta menyiapkan data yang sesuai dengan konteks penelitian. Selanjutnya yang kedua ada pemrosesan teks. Ada tiga, yaitu lowercase, stop words removal, dan tokenisasi. Yaitu dataset komentar TikTok yang diperoleh masih mentah, sehingga perlu dibersihkan dan diproses. Dengan cara pertama yaitu lowercase, yaitu mengubah semua huruf menjadi kecil agar seragam. Yang kedua ada stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting seperti yang dan di. Dan yang terakhir ada tokenisasi, memecahkan kalimat menjadi potongan kata atau token agar bisa dipahami oleh model. Selanjutnya ada oversampling data tidak seimbang. Yang ketiga, biasanya jumlah data head space dan non-head space tidak seimbang. Contohnya komentar positif bisa jauh lebih banyak daripada ujaran kebencian. Untuk mengatasi hal ini digunakan teknik oversampling, yaitu menambahkan jumlah data dari kelas minoritas agar distribusi label seimbang. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu training model Indobird CNN LSTM, yaitu adalah tahap utama penelitian. Model Indobird digunakan sebagai future extractor untuk memahami konteks bahasa Indonesia. Kemudian hasil representasi teks diteruskan ke CNN dan LSTM untuk menangkap fitur spasial dan urutan kata. Selanjutnya yang kelima ada evaluasi dengan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yaitu setelah model dilatih, dilakukan pengujian terhadap data uji. Yaitu dengan cara yang pertama adalah akurasi, seberapa banyak prediksi yang benar secara keseluruhan. Dan yang kedua ada precision, seberapa tepat model dalam mendeteksi ujaran kebencian. Yang ketiga ada recall, seberapa banyak ujaran kebencian yang dihasilkan atau ditemukan. Dan yang terakhir F1 score, keseimbangan antara precision dan recall. Dan yang terakhir ada keenam, yaitu dataset komentar TikTok berlabel head and non-head. Dataset akhir dibagi menjadi dua kategori, yaitu head dan non-head. Yang head sendiri
atau hate speech, komentar yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, dan diskriminasi. Sedangkan non-hate atau non-hate speech itu komentar yang bersifat netral atau positif. Oke, di sini saya akan menjelaskan arsitektur model. Pada arsitektur model ini, kita menggabungkan komponen utama yaitu Indobird, CNN, dan LSTM. Sebelum hasil akhirnya diklasifikasi melalui fully connected layer. Pertama, kita mulai dari Indobird. Indobird berfungsi untuk mengekstraksi fitur semantik dari teks berbahasa Indonesia. Artinya, Indobird membantu model memahami makna dan konteks secara mendalam, misalnya membedakan arti kata yang sama tapi berbeda konteks. Kedua, hasil dari Indobird diteruskan ke CNN atau Convolutional Neural Network. CNN ini digunakan menangkap pola lokal seperti frasa atau kombinasi kata yang sering muncul bersama. Jadi CNN fokus pada bagian-bagian penting dari kalimat yang bisa menunjukkan adanya ujaran kebencian. Yang ketiga, output dari CNN masuk ke LSTM atau Long Short Term Memory. LSTM berperan untuk memahami konteks urutan kata dalam kalimat. Karena urutan kata bisa mengubah, LSTM memastikan model memahami makna kalimat secara utuh dari awal hingga akhir. Terakhir, semua informasi yang sudah diolah tadi masuk ke fully connected layer. Di sini, model melakukan proses klasifikasi akhir apakah teks tersebut termasuk hate speech atau non-hate speech. Kesimpulannya, kombinasi Indobird, CNN, dan LSTM ini membuat model bisa memahami makna kata, pola frasa, dan konteks kalimat secara bersamaan, sehingga hasil klasifikasinya menjadi lebih akurat.